Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sastra feminis dan gender. Nama saya Sarah Salsabila dan dua rekan saya Muhammad Rizky dan Aisyah Solahuddin. Saya akan menjelaskan tentang sastra feminis. Dalam sejarah, feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room for One's Own, tahun 1929. Teori-teori feminis erat kaitannya dengan konflik kelas dan ras, khususnya konflik gender. Feminisme pada umumnya dikaitkan dengan emansipasi gerakan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Sejarah sastra feminis di Indonesia. Di Indonesia, emansipasi mulai diperhatikan sejak Repelita ketiga, ditandai dengan pengangkatan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Masuknya teori feminis ke Indonesia dibawa oleh Athieu, yaitu seorang pakar sastra dan budaya Indonesia yang berasal dari Belanda. Dalam sastra, sudah diperhatikan sejak tahun 1920-an, ditandai dengan hadirnya novel-novel balai pustaka dengan mengemukakan masalah-masalah kawin paksa, kemudian dilanjutkan dengan jasa-jasa kepeloporan R.A. Kartini. Selanjutnya, kajian feminisme dalam ilmu sastra. Feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. Endra Suara mengungkapkan bahwa dalam menganalisis karya sastra dalam kajian feminisme yang difokuskan adalah yang pertama, kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam sastra. Kedua, ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, aktivitas kemasyarakatan. Yang terakhir, memperhatikan faktor pembaca sastra, bagaimana tanggapan pembaca terhadap emansipasi wanita dalam sastra. Terus selanjutnya, teori analisis feminisme. Analisis dalam kajian feminisme hendaknya mampu mengungkapkan aspek-aspek ketindasan wanita atas diri pria. Isu feminis selalu dikaitkan dengan isu persamaan hak dan kesetaraan gender. Dalam teori kontemporer, perhatian tidak lagi dipusatkan pada kehidupan perempuan, melainkan meluas ke arah analisis gender. Bagaimana pengaruh gender dalam kehidupan sosial manusia? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Solahuddin. Insyaallah akan melanjutkan materi presentasi berikutnya, yaitu terkait dengan kritik sastra feminis dan gender. Kritik sastra feminisme adalah pengkritikan terhadap karya sastra, yang mana pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya sastra dan kehidupan. Kritik sastra feminisme yang diartikan membaca sebagai perempuan berpandangan bahwa kritik ini tidak mencari model konseptual tunggal, melainkan sebaliknya, yaitu menjadi faktor dalam teori dan praktik. Kemudian dalam hal ini, kritik sastra feminisme menggunakan kebebasan dalam metodologi dan pendekatan yang dapat membantu perluasan kritiknya. Kritik feminisme berupaya untuk mengungkap kesalahan-kesalahan berpikir manusia tentang perempuan. Selanjutnya adalah gender. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti jenis kelamin. Menurut Hilary M. mengatakan bahwa gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya. Kemudian gender dalam hal ini membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Dan gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan dipandang dari struktur sosial di masyarakat. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok terakhir. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam memaparkan materi presentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.